Oke, saya mulai perkuliahan hari ini ya. Kita masuk pada perkuliahan di minggu keempat, yaitu input dan output. Sebelumnya kita di minggu pertama sudah membahas ya, yang pertama itu kita pengenalan pemrograman dari yang pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah sampai dengan tingkat tinggi. Kemudian alasan kita mengapa memilih pemrograman Java ya sebagai pemrograman dasar ini yang akan kita pelajari sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Kemudian yang pertemuan kedua kita membahas tentang aturan dasar-dasar sintak pada pemrograman Java seperti package, main method, kemudian kelas, kemudian komentar ya. Kemudian yang di pertemuan ketiga yang minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang variabel dan juga tipe data ya. Dan minggu ini kita belajar input dan output pada pemrograman Java. Nah, sebelum kita memulai ya, nah saya ingin tanya nih pada salah satu dari kalian, tujuan Anda belajar input dan output pada Java. Nah, siapa yang mau menjawab? Atau saya tunjuk? Apa nih tujuan Anda belajar input dan output pada Java? Saya tunjuk ya kalau nggak ada yang mau jawab. Nomor absen 3 siapa? Masih ingat nggak nomor absennya? Jangan pura-pura Ada yang lupa nomor absen apa sih nama? urutannya itu loh. Kan kalian ada urutannya kan nomornya? Ada. Siapa? Ayo, jangan pura-pura nggak kenal. Muhammad Pura-pura Rio lupa. Ferdian. Masukkah anaknya? Ayo absen 3. Sepertinya belum masuk, Bu. Ya udah saya ganti. Apa ada yang mau menjawab nih daripada saya tunjuk? Yang senyum-senyum ini Muhammad siapa ya? Muhammad siapa ini? Yang NIM-nya E41231423. Ayo Mas, tujuan Anda belajar input dan output pada Java. Gimana? Nah, kalau kalian mau belajar input dan output nih, tapi nggak tahu tujuannya, tujuan tujuan belajar ini apa gitu loh. Jadi tujuan kalian tuh apa sih belajar ini? Ayo, ada yang mau bantu nggak temannya? Adik Satria mungkin mau bantu temennya menjawab. Ayo, masa semuanya diam buat tahu tujuan kita belajar hari ini. Mungkin untuk mengetahui uh, listing program dan hasil yang hasil Gim- yang didapatkan dari programnya tadi, Bu. Gimana? Maaf, bisa diulangi? Mungkin untuk mengetahui listing programnya dan hasil yang didapatkannya. Input dan hasil yang didapatkan. Betulkah begitu ya? Iya, Bu, Oh, begitu, Bu. oh iya. Jadi kita ya tujuannya salah satunya memang kita mempelajari inputan ya. Suatu inputan nanti kan kalau kita misalkan nih inputan itu biasanya berasal dari keyboard ya. Keyboard laptop kita masing-masing gitu loh. Kemudian outputnya nanti pasti adalah luaran ya, luaran yang kita inginkan gitu. Jadi
memang kita perlu banget ini mempelajari input dan output pada Java. Supaya nanti kalau kita memprogram seperti kemarin kan kita sudah mempelajari variabel dan tipe datanya nih. Dan kita pengen nih, misalkan input ya, kita ingin memasukkan nilai dari suatu tipe. Jadi kita harus mempelajari inputnya. Kemudian outputnya. Jadi input yang sudah kita masukkan itu nanti akan kita cetak luarannya. Apakah sudah benar nih input yang sudah kita masukkan, maksudnya output yang sudah kita masukkan sama dengan input yang kita masukkan lewat keyboard gitu loh. Ya, ya salah satunya ya. Oh, terima kasih ya, Adik ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Nah, ini ada sistem yang secara umumnya. Sistem secara umumnya pasti ada input, kemudian ada proses, dan juga ada output. Sekali lagi nih, saya pengen ada yang menjelaskan. Ini kan malam-malam ya, biar nggak ngantuk ya. Yang dimaksud dari gambar ini nih ada 3 ini, input, proses, sama output. Ini maksudnya apa sih gambar ini? Coba saya tunjuk apa mau mengajukan diri nih. Ya, ada yang mau menjawab? Bu. Siapa? Harsha, Harsha. Oke, Harsha, silakan. Input adalah memasukkan data oleh user dan proses adalah sebuah proses yang setelah inputan dan output adalah hasil dari proses dari input tersebut. Oke, benar sekali ya. eh Memang seperti itu ya gambaran secara umumnya. Ada lagi yang mau berpendapat nih? Selain Harsha, ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Fitri, silakan. Kalau menurut saya ini eh, di prosesnya ini kita masukkan dulu nilai dari yang dimau sama user melalui proses input. Terus kemudian diproses melalui bahasa pemrograman yang kita pakai, terus nanti menghasilkan output yang diharapkan sama pengguna, sama Oke. usernya. Ya, benar sekali ya. Jadi jawaban dari Fitri sama Harsha ini enggak ada yang salah ya. Oke, saya lanjut deh. Jadi input, proses sama output. Nih ya, pasti kalau kita ada input, pasti kita melalui sebelum ke output pasti ada melalui prosesnya ya. Dalam pemrograman proses dilakukan oleh compiler atau interpreter. Sudah tahu compiler kan ya? Di semester maksudnya di pertemuan yang pertama sudah loh kita bahas ini compiler itu apa. Sudah masih ingat ya? Kalau nggak ingat nanti dilihat lagi deh. Kemudian input. Input adalah masukan dari user atau pengguna. Nah, ini biasanya inputan ini berasal dari keyboard kita masing-masing. Misalkan kita memasukkan nilai, memasukkan data ya berupa string atau integer ataupun yang lainnya gitu. Kemudian output itu merupakan luaran yang diharapkan oleh pengguna. Nah, ini outputnya ini biasanya adalah hasil yang sudah kita inputkan melalui keyboard. Biasanya kan kita menginputkan ya entah data string ataupun integer gitu ya. Kemudian kita uh, cetak. Nah, kita cetak ini nanti ditampilkan gitu loh, ditampilkan apakah sudah benar nih sesuai dengan input. Nah, kalau sudah sesuai kan berarti sudah benar ya, kayak misalkan kita membuat program untuk menghitung luas persegi panjang gitu kan. Nah, di dalam inisialisasi ataupun deklarasi ya, pasti kalau kita belum memberikan nilai awal, berarti kita mendeklarasikan terlebih dahulu ya variabel apa saja yang digunakan. Misalkan ya kita menghitung luas persegi panjang, berarti kan kita membutuhkan variabel
panjang, kemudian lebar, dan juga luas persegi panjangnya. Kemudian nilai, maksudnya dari variabel ini masing-masing kan kita deklarasikan dan tidak ada nilai awalnya. Dan nilainya dari persegi, maksudnya panjang dan juga lebar ini nanti akan diinputkan melalui keyboard gitu loh. Jadi nggak ditentukan di awal. Maksudnya kita menentukan nilainya itu misalkan panjangnya itu berapa, itu terserah dari user pengguna. Berapa sih yang ingin kita inputkan di situ, nilainya itu berapa. Jadi tiap user nanti akan menginputkan nilai yang berbeda gitu. Kemudian eh, ditampilkanlah nanti di outputnya itu ya. Nah, di output ini sebenarnya kalian sudah mempelajari di pertemuan yang kedua maksud saya. Masih ingat nggak baris program yang syntax.out.println itu? Masih ingat nggak? Syntax system.out.println. Nah, itu kan dia mencetak kan ya, atau menampilkan data yang mau ingin dicetak. Nah, itu kan sudah termasuk pada output gitu. Tapi di perkuliahan hari ini memang kita sudah lebih ini ya, lebih detail lagi tentang ini input dan outputnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi ya. Input tadi memberikan nilai pada variabel atau konstanta yang sudah kita deklarasikan terlebih dahulu di awal program. Kemudian sebelum program dijalankan dengan cara inisialisasi, ya inisialisasi atau deklarasi ini ya di pertemuan yang ketiga, minggu ketiga ini sudah kita bahas bersama. Nah, kemudian nih assignment ini nanti akan dibahas di pertemuan 5, masih belum ya. Kemudian saat program dijalankan dengan cara input dari keyboard. Sudah dijelaskan juga ya, jadi inputannya nanti adalah berasal dari input di keyboard kita masing-masing. Kemudian untuk input dari keyboard, caranya bisa menggunakan kelas scanner dan juga menggunakan kelas buffered reader. Nah, ini nanti ada perbedaan dari keduanya ini. Ini contoh ya untuk kelas scanner. Jadi kelas scanner ini ketika kita menggunakan yang namanya kelas scanner di dalam membuat input di dalam program Java, kita harus mengimport dulu ini Java Utility Library-nya, yaitu sintaknya ya, sintaknya ini harus kita tuliskan ini import import spasi Java util.scanner. Nah, di bagian atas kelas. Nah, ini kalau kalian nggak nulis ini, nanti programnya error ketika kalian membuat program input di Java. Tuh. Jadi kita perlu menuliskan sintak import java.util.scanner ini. Kemudian deklarasi variabel penampung membuat objek scanner dengan perintah. Nah, yang kedua ini setelah kalian menuliskan sintak ini ya, mengimport dari Java Utility Library-nya ini, kalian juga harus ini membuat objek scanner-nya. Membuat objek scanner itu dia ada juga ini aturan-aturan sintaknya yang harus dituliskan, yaitu ini scanner ya, scanner ini sudah paten ya, emang tulisannya seperti ini, nggak boleh dirubah-rubah loh ini scanner. Kemudian yang ini adalah yang isi ini adalah suatu objek baru yang akan kalian buat, dan ini terserah kalian isinya mau ditulis apa, mau isi atau nama atau apapun ya, sesuai dengan objek yang akan kalian bikin ya. Kemudian sama dengan lah new ini nggak boleh diganti ya. New ini memang sudah ketentuan dari sintaknya. New scanner. Kemudian dalam kurung ada system.in. System.in karena kita membuat input di dalam Java. Itu ya. Nah, ini jangan lupa system.in ya, jangan .out. Kemudian di akhir jangan lupa juga ini titik koma biar enggak error. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Tidak, Bu. Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Nah, ini ada contoh program. Kalau di program memang kita kalau nggak langsung melihat contoh program susah yang memahami ya, kadang awang-awang gitu ya. Jadi ini langsung kita masuk ke contoh program supaya kita juga nggak bingung kan. Public static void main string RGS ini. Ini namanya apa ini? Ayo di pertemuan yang kedua sudah kita bahas. Yang baris ini apa namanya? Main method. Oke, benar, main method ya. Kemudian string kata titik koma. Ayo, saya mau tanya ini variabelnya apa? String, Bu. String. Variabel loh ya. Ayo, variabel loh ya. Kata tuh, kata. 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 Oke, benar. Tipe datanya apa nih? String. Tipe datanya string. Betul sekali. Yang bawah ini integer nilai. Tipe datanya apa? Integer. Integer. Oke. Terus Ya, variabelnya? Variabelnya? Nilai. 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 Wah, malam-malam tapi tetap semangat ya. Permisi, Bu Pintar Ayu. sekali. Semangat, Bu, semangat. Nah, Permisi, Bu Ayu. sudah. Ya, berarti di pertemuan Semangat, 2 kalian sudah paham kan ya? Kita lanjut ya di baris yang selanjutnya Permisi, ini. Bu Ayu. Tahu nggak sih? Masih ingat nggak ini? Ada garis miring 2, terus ada tulisan membuat scanner baru. Ini namanya apa ya? Tuh, komen. Komentar. Komen, betul sekali. Kalau komen ini nanti kalau misalkan kita ngerunning program, ikut di ini nggak eksekusi nggak? Eksekusi. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nggak ya? Oh, sudah paham. Kemudian yang ini, scanner isi sama dengan new scanner, di dalam kurung ada system.in. Ada yang mau menjelaskan nggak maksud dari baris program ini? Yes, Bu. Harsha, mau menjelaskan Harsha? Baris program ini apa maksudnya Harsha? Gimana Harsha? Ayo, baris program ini baru saya jelaskan loh ya, masih sama dengan yang di atas loh, belum ada 5 menit. Permisi, Bu Ayu. Gimana? Permisi, Bu. Banyak teman-teman yang tidak bisa join, Bu. Itu menunggu kayak gitu. Kayak belum di ACC gitu. Oh, belum ya, bentar ya. Baik, Bu. Oke, sambil menjawab, ayo. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Mungkin itu Oke, silakan. Siapa? Fitri. Fitri lagi ya? Silakan. Yang pintar Fitri aja ya ini. Ini, Bu, untuk menandakan kalau kita ada sistem inputnya. Sistem input. Ya, boleh-boleh. Ini ya, maksudnya kita mendeklarasikan ya di sebelah sini ya, Fitri ya. Mendeklarasikan objek baru ya. Betul enggak? Saya ulangi lagi ya. Tadi ketika kita ini ya, membuat suatu inputan di dalam pemrograman Java, kita membutuhkan ini mengimport terlebih dahulu dari Java Utility Library dengan menuliskan sintak import java.util.scanner di bagian atas kelas, di bagian atas ini ya, supaya nanti tidak error. Kemudian kita perlu membuat apa ya, pendeklarasian variabel penampung atau kita membuat objek scanner baru, di mana perintahnya harus mengikuti ini scanner, kemudian nama objeknya ini apa, nama objeknya ini bisa kalian tulis bebas namanya apa, tetapi kalau yang scanner ini tetap tidak boleh diubah-ubah. Yang bisa diubah-ubah ini adalah ini nama objeknya yang di bagian ini isi ini ya, kemudian sama dengan new scanner sampai ini loh,
dalam kurung system.in tutup kurung. Ini juga tidak bisa diubah-ubah. Ini paten nggak boleh diubah-ubah ya. Yang hanya bisa dirubah ini ketentuannya adalah di sini, yang di bagian nama objeknya saja. Begitu ya. Terus tadi kan kita sudah membahas ini, yang ini adalah namanya main method. Kemudian ini adalah deklarasi ya, string kata dengan nama variabel kata dengan tipe data string. Kemudian ada integer nilai. Ini ada variabel nilai dan tipe datanya adalah integer. Kemudian ini adalah komentarnya ya, tidak apa namanya tidak diproses atau ketika kita merunning suatu program nanti tidak apa ya keluar gitu loh ya. Kemudian di baris ini scanner isi sama dengan new scanner di dalam kurung system.in. Nah tadi sampai sini kan teman kalian adek ya menjelaskan tapi kita terjeda dengan tiba-tiba zoomnya keluar. Tadi adek mana sudah gabung belum adek? Sudah, Bu. Mungkin ini dilanjutkan tadi ya yang kita sudah terjeda. Silakan adek. Ah, jadi untuk isi yang bisa scan itu objeknya itu untuk ya kata sama dengan isi dan next line itu, Bu, supaya inputannya bisa dimasukin saat outputnya tadi. Ya, benar ya. Benar sekali. Jadi memang kita membuat suatu variabel baru di mana dia bisa menampung isinya nanti. Betul. Nah, variabelnya itu nanti isinya adalah terserah. Maksudnya namanya ini terserah kalian mau diisi apa. Maksudnya kalau bikin ini ya misalkan luas persegi panjang. Berarti nanti kan kita bisa ini buat objek baru yaitu namanya apa kira-kira? SC Bu, SC. SC, yes nggak apa-apa SC. Atau mungkin yang biar kita ini loh paham langsung. Oh ini nanti kita ini program baris ini kita membuat variabel penampung untuk panjang misalkan atau untuk lebar gitu. Mungkin kan kita bikinnya kan pasti kita ini ya apa namanya apa ya biar kita ingat gitu loh gitu ini programnya apa. Jadi misalkan kita bikin luas persegi panjang kan mungkin kita mau menginputkan panjang nih. Berarti kan kita bisa menuliskan di sini scanner panjang ya, paham ya? Scanner panjang di sini maksudnya panjang sama dengan new scanner terus kemudian di dalam kurung ada system.in tutup kurung titik koma gitu ya. Ada yang bingung nggak sampai sini? Siap, tidak, Bu. Tidak ya. Kemudian nih di baris yang bawahnya ada system.out ya, .print. Nah, ini dia perintahnya untuk mencetak suatu informasi ataupun variabel gitu ya, seperti di pertemuan 2. Di sini dia mencetak masukkan kata. Masukkan kata berarti karena di sini kan kita ada ya variabel yang namanya variabel kata dengan tipe data string. Berarti yang kita bisa masukkan nanti datanya adalah berupa apa? Berupa apa? Kata. Kata ya? Huruf. Ya, boleh huruf, kalimat, ya, kata, itu kan karena dia tipe datanya string. Nah, kalau dia tipe datanya string, nah balik lagi nih. Di sini di balik bagian bawah nih. Kata ini berarti nama variabelnya yang sudah kita deklarasikan di atas ini loh. Katanya sekarang variabel kata dipanggil. Kata sama dengan isi. Isi ini adalah variabel penampung.
istilahnya gini, kalau kemarin kan variabel kan dia tempat nih, wadah ya, wadah yang akan kita isi dengan data. Nah, dengan datanya ini nanti adalah kita tentukan. Dia tipenya integer atau string atau yang lain gitu kan. Nah, di dalam input di Java ini kita juga membuat suatu variabel penampung. Yang sebelumnya kan kita bikin variabel juga ya di pertemuan yang ketiga. Cuma di dalam input ini kita juga membuat variabel penampungnya ini. Variabel penampung untuk menampung nanti input yang ada di dalam keyboard gitu ya. Supaya dia bisa masuk mungkin ke dalam variabel ini, variabel yang sudah kita buat di awal. Misalkan yang di sini adalah kata gitu. Kata karena dia bertipe string, maka setelah variabel penampung ini yang namanya isi, kemudian dot next line. Nah, next line ini dia memang khusus untuk tipe data yang berjenis string gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ada yang ditanyakan? Siap, Bu. Tidak ada. Tidak. Paham ya? Jadi Ya. di sini nanti ada misalkan ya tipe datanya string. Nah, ini di bagian sini nih ada ya. Yang string itu nanti menggunakan ini next line. Kalau integer nanti menggunakan next integer. Kemudian kalau double bisa menggunakan next double ini. Karena di sini kata variabel kata ini dia bertipe data string, maka di sini dia menggunakan next line. Gitu ya. Kemudian yang di baris bawahnya system.out.print di dalam kurung ini kata yang dimasukkan. Nah, ini dia memanggil variabel kata. Variabel kata ini dia adalah inputannya dari suatu keyboard. Jadi nanti ketika kita merunning programnya ini pasti yang akan muncul duluan kan ini ya. Masukkan kata, kemudian kita menginputkan ini dari keyboard. Kemudian dia disimpan di dalam variabel penampung dan disimpan di variabel kata. Jadi sekarang kata ini isinya adalah apa yang diinputkan dari keyboard si user itu. Misalkan nih, yang dimasukkan di keyboard user adalah usia. Jadi usianya ini nanti adalah sekarang nilai dari si variabel kata ini. Nah, kemudian di sini dicetaklah kata yang dimasukkan plus kata. Dia memanggil variabel kata dengan nilai variabel sekarang atau isi dari variabel itu adalah usia. Gitu. Paham enggak? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Ayo diem, ini berarti ada kedua kemungkinan. Antara paham sama nggak paham. Tanya, Bu. Oke, Zaki, paham nggak? Kok saya mau tanya? Alhamdulillah paham, Bu. Paham. Karena nggak paham. Tanya, Bu. Yang di bagian mana? Berarti kan kalau misalnya Mm-mm. variabel kata ya, Bu. Isinya tuh string. Mm-mm. Terus ketika di sistem outprint kata yang dimasukkan plus kata lah itu misalnya kalau di bawah sendiri Bu, kan di deklarasinya di atas terus manggilnya di bawah sendiri itu apa masih tetap bisa Bu? Kan misalnya Gimana? kan Yang ini variabel inputan user dulu Bu. variabel inputan user yang sebelah sini kan? Ya, Yang kan ini kata yang masukkan ya. kata. Kemudian Terus maksudnya kan ada banyak SOT apa ada banyak sistem outprint. Terus saya manggil variabel kata lah yang ada paling atas itu apakah tetap terpanggil?
yang bagian atas, apakah Ya, terpanggil? Nah, misalnya itu tadi. Karena di bawahnya sini, ini ada baris ini loh, Zaki. Kata sama dengan isi dot next line. Oleh karena itu, yang di bagian ini, nanti dia otomatis nih. Yang sudah dimasukkan di sini, nanti otomatis tersimpan di variabel penampungnya. Itu misalkan di atasnya ada system.out.println, misalkan diberi keterangan ya, ini permisalan ya, keterangan eh, coba input gitu ya. Jadi yang di bagian atasnya ini nanti enggak ada ininya kan ya, baris yang ini nanti otomatis ya cuman dicetak belajar input gitu aja, enggak akan tersimpan gitu. Jadi yang disimpan karena ini kan ada perintah ya di sini kata sama dengan isi dot next line ini tuh. ya, Jadi Bu, terima kasih. di bagian sini yang dimasukkan langsung tersimpan di dalam variabel isi. Tetapi misalkan di atas-atasnya nanti dikasih itu ya, eh karena dia tidak ada perintah apa ya, variabel kata nih, variabel kata ini sekarang adalah isinya adalah dari input yang keyboard itu tadi. Makanya diberi satu baris ini. Kata sama dengan isi dot next line. Gitu. Gimana Paham, Zaki? paham, Bu. Terima kasih, Bu. Paham? Oke. Yang lain gimana deh ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut nih. Gak ada, Bu. Gak ada. Oke, saya lanjutkan. Yang baris selanjutnya system.out.print. Ya, berarti nyambung tadi ya sama pertanyaan Zaki. Di bawahnya ini ada lagi nih dia ngeprint suatu kalimat, yaitu memasukkan bilangan nih, masukkan bilangan. Nah, karena dia di bawahnya lah ada perintah atau baris program nilai sama dengan isi dot next integer. Berarti nanti yang di atasnya ini dia input dari keyboard nanti disimpan ya ke dalam variabel penampungnya ini. Yang berarti di dalam variabel penampungnya ini dia diisikan ke dalam variabel nilai atau istilah lainnya adalah variabel nilai sekarang isinya adalah sama dengan isi variabel penampung yang di dalam ini. Jadi misalkan di dalam keyboard kita memasukkan nilai 20. Berarti di dalam variabel penampungnya kan ada nilai 20. Gimana? Maksud saya paham ya? Di dalam variabel penampungnya atau isinya sekarang isinya adalah 20. Sedangkan di sini baris programnya nilai itu sama dengan isi. Berarti nilai sekarang sama dengan berapa? 20. Tadi Nah, yang di yang inputan. berapa? Yang isi nih. Kalau yang kita input 20, maka Mm-mm. sistem out print yang masukkan 20. Nah, betul sekali. Karena yang kita inputkan di dalam keyboard adalah 20, 20 itu nanti disimpan di variabel penampungnya. Variabel penampungnya atau yang kita buat tadi objeknya namanya adalah isi. Sedangkan nilai atau variabel nilai itu sama dengan isi. Berarti nilai sama dengan 20 gitu ya. Ketika dipanggil makanya system.out.print dan nilai yang dimasukkan kemudian memanggil variabel nilai ya plus nilai, maka dia akan mencetak nilai atau nilai dari variabel si nilai ini. Jadi nilai yang dimasukkan adalah 20 gitu. Ya, paham enggak? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah. Jadi saya agak susah-susah ya jelasin. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, saya lanjut nih. Nah, ini selanjutnya. Tadi kan kita bahas di ini ya, kelas scanner.
kelas scanner. Sebenarnya kelas scanner ini sederhana ya, yang paling sering digunakan, tapi ada juga yang namanya kelas buffered reader. Ini kelas buffered reader ini eh, lebih ini ya, lebih banyak sih aplikatif karena dia bisa membaca suatu input dari file ataupun jaringan. Kalau tadi kan cuman ini ya, membaca dari variabel ya atau inputan dari suatu keyboard saja. Nah, kalau yang kita menggunakan buffered reader ini, kita bisa membaca inputan dari file dan juga jaringan. Nah, eh, sama seperti sebelumnya, kalau yang tadi kan kita harus ini ya mengimport Java itu .scanner. Kalau di buffered reader sama, kita juga mengimport library-nya nih. Library-nya juga ada. Jadi masing-masingnya itu ada library yang harus kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan kelas buffered reader, kita harus mengimport Java IO library, di mana sintaknya adalah import java.io ini. Kemudian titik koma di bagian atas kelas. Tulisannya ya, maksudnya di bagian atas kelas nanti penulisannya. Ini importnya dulu, import java.io, kemudian kelas. Tuh. Selanjutnya, deklarasi variabel penampung membuat objek buffered reader dengan perintah, oh sama ini kayak tadi perintahnya membuat variabel penampung terlebih dahulu. Cuman yang tadi kan scanner, kemudian nama objeknya apa, new scanner, kemudian dalam kurung system.out.println. Kalau kita menggunakan buffered reader, itu sintaknya seperti ini, buffered reader spasi, kemudian nama objeknya apa. Kalau di sini dicontohkan adalah masukan. Nah, si masukan ini kalian bisa menyesuaikan nama objeknya ini bebas. Kalian mau bikin nama objeknya apa gitu ya. Kalian sesuaikan dengan program yang akan kalian buat. Kemudian sama dengan new buffered reader, di dalam kurung ada ISR, tutup kurung nih. Nah, ini nggak bisa dirubah-rubah sama kayak yang tadi. Ya, yang bisa dirubah cuma namanya objeknya ini. Nama objeknya saja yang bisa dirubah. Yaitu yang dicontohkan di sini adalah masukan. Tuh, sama ya, sama kayak tadi, cuma beda dikit di bagian sini, gitu ya. Yang menyelesaikan. Nah, kalau buffered reader ini tidak bisa bekerja sendirian, juga butuh input stream reader dan juga kelas IO exception. Nih, kelas IO exception ini akan kita pelajari di pertemuan ke-14 ya. Jadi ini cuman ini ya, memperkenalkan saja dulu ya. Nah, kita bahas nanti kalau ini. Yes. Ini ada salah satu contoh nih. Tadi ya penulisan library-nya itu karena kan kita ini ya, dia tidak bisa bekerja sendirian jika butuh kelas input stream reader dan kelas IO exception. Makanya di sini dia harus mengimport library ada dua, yaitu IO exception sama yang IO input stream reader-nya. Jadi ada dua. Kalau tadi kan satu kan ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ya IO exception ini akan kita jelaskan di pertemuan ke-14. Tapi kita bahas yang ini ya, maksudnya yang sederhananya saja gitu. Di sini ada sebuah kelas dengan nama contoh buffer reader. Kemudian di sini public static void string args throw IO exception. Ini namanya apa nih? Namanya apa nih? Main class. Gimana? Main class, Bu. Main method. Yang ini kan kelas. Ya, Siap salah, Bu. ya nggak apa-apa. Ya sekarang salah, besok benar. Salah dulu ya, nggak apa-apa. Ya ini main method yang harus ada di dalam program. Karena main method ini adalah titik awal ketika ketika kita sudah merunning loh ya, titik awal kita memprosesnya itu di mana sih? Jadi mau dimulai dari mana gitu loh. Kalau nggak ada titik awalnya nanti bingung mau memulai programnya dari mana gitu. Makanya di dalam program harus ada main method tuh.
Nah, kemudian di baris bawahnya ini string nama. Ayo, nama variabel dan tipe datanya apa ini? Nama variabelnya nama, tipe datanya string. Nah, betul sekali. Nama variabelnya nama, kemudian tipe datanya adalah string. Ya, kemudian ada komen membuat objek input string. Nah, ini namanya ya, input stream reader, ISR. Ini ya, terserah ya namanya. Sama dengan new input stream reader, kemudian system.in. Di baris ini kita membuat objek. Objeknya namanya adalah ISR. ISR ini namanya terserah kalian. Seperti tadi-tadi itu loh ya. Sebagai variabel penampungnya. Variabel penampung namanya terserah. Ya, yang ISR ini. Mau diganti yang tadi contohnya adalah isi. Mau diganti data boleh. Mau diganti nama atau apa boleh. Di SR ini bebas namanya. Kemudian baris yang di bawahnya adalah membuat objek buffer reader. Ya, buffer reader ini tadi ya masih ingat ya sintaknya ini. Buffer reader masukkan sama dengan new buffer reader di dalam kurung adalah ISR tutup kurung dan ini jangan lupa titik koma biar enggak error. Sama ya kayak tadi ya. Jadi ini nama variabelnya adalah masukan atau objek ya. Objeknya adalah masukan yang akan dibuat untuk menyimpan. Ini ada komentar ini. Mengisi variabel dengan data buffer reader. System.out.print dia mencetak informasi apa sih ini ya. Bisa ini contohnya inputkan nama. Inputkan nama berarti nanti kita disuruh menginputkan suatu nama ya di dalam dari keyboard kita. Dari keyboard kita isinya apa sih? Kemudian, nah sama seperti yang tadi tetap ya variabel nama kita panggil dia itu nilainya sama dengan masukan ini masukan dot readline karena tipe datanya apa ini? Kalau readline apa tipe datanya? String. String, ya. Jadi sekarang nama ini sama dengan nilai yang diinputkan dalam keyboard, di mana dia ditampung dalam variabel masukan itu. Jadi nilai nama sama dengan nilai masukan. Misalkan yang diinputkan adalah Aji. Berarti di sini ya, system.out.println kita menampilkan yang output dari variabel nama yang sudah kita inputkan di dalam keyword. Dari keyword maksud saya. Nama kamu adalah plus nama, berarti dia memanggil variabel nama. Variabel nama nilainya sekarang adalah sama dengan variabel masukan ini ya, sudah kita masukkan dari keyboard. Berarti nama ini sekarang adalah Aji. Gitu. Inputkan nama. Inputkan nama terus kita ngeklik Aji gitu kan ya. Kemudian di sini yang program dari sini dijalankan juga. Nama kamu adalah, nah dia memanggil nilai dari variabel nama ini. Di mana nilai variabel nama sama dengan nilai dari masukan yang sudah diinputkan dari suatu keyboard, yaitu Aji. Gitu. Paham ya? Sama kan ya kayak tadi ya? Insya Allah paham, Bu. Ya. Allah Bu, paham Bu, insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ya. Tadi kan sudah bahas input nih, berarti sekarang kita bahas output. Sebenarnya output ini sudah kita bahas juga di pertemuan kedua. Contohnya, output ini adalah luaran program menampilkan hasil dari proses dari kompilasi kode program. Jadi dia menampilkan hasil atau proses dari yang sudah kita running, program yang sudah kita running, atau inputan yang sudah kita masukkan dari suatu keyboard. Nah, itu bisa kita sebut dengan output.
Untuk mencetak luaran atau hasil program dapat menggunakan perintah. Nah ini ada perintah, ini ada system.out.print, kemudian ada system.out.println. Apa sih bedanya kedua ini? Ada yang sudah tahu belum? Kalau print ke samping, kalau println ke bawah, Bu. Ya, betul sekali. Kalau print ini Print. dia ke samping ya, ada maksudnya ya ke bawah, nggak di bawahnya gitu ya. Kalau println dia ada spasi di bawahnya. Tuh. Terus ya, ini ada keterangannya ternyata di bawah. System.out.print mencetak kalimat ini karena dia mencetak hello world ya. Jadi di sini keterangannya ada mencetak kalimat hello world ataupun informasi yang lain yang sudah diketikkan di sini tanpa pindah baris yang di akhir atau di samping gitu ya. Nyetaknya ke samping tuh. Misalkan hello world, kemudian ada system.out.print hello world, kemudian system.out.print halo. Berarti kan hello world sama hello nanti di sampingnya gitu kan ya kalau pakai system.out.print. Tetapi kalau kita menggunakan system.out.println maka dicetak di bawahnya. Jadi system.out.println hello world ya. Di bawahnya ada hello gitu. Kalau kita menggunakan println. Kalau menggunakan print berarti jejer gini ya. Jejer hello world sama hello. Tuh. Ini sama ya mencetak isi variabel. Mencetak isi dari variabel. Ini juga sebenarnya cuma review ya. Soalnya kan sudah ya di pertemuan 3 yang mencetak variabel ini ada tanda plusnya. Plus dan nama variabel yang mau dicetak apa sih? Kalau di contoh ini adalah nama variabelnya adalah huruf ya. Plus huruf. Ya sudah kita contohkan itu. Tapi di atasnya ini, di atasnya ada contoh system.out.println nilai. Nilai ini adalah variabel yang di sini. Nah, ini dia langsung dipanggil nih, tidak ada kata-katanya terlebih dahulu. Misalkan ini titik koma di atas ya, titik koma di atas, nilai titik dua atau sama dengan, kemudian plus nilai, itu kan berarti kan nanti nilai sama dengan 10 gitu ya yang dicetak. Tapi ini langsung nih, langsung dia manggil nilai gitu ya, variabel nilai. Jadi nanti nggak ada kata-katanya atau embel-embelnya apa gitu dulu ya. Dia langsung otomatis nyetak nilai dari suatu variabel nilai. Jadi yang dicetak adalah nanti adalah angka 10. Itu beda ya dengan yang di bawah ini. Ada embel-embelnya ya sebelum kita mencetak ya atau memanggilnya. Ini ada isi variabel huruf sama dengan barulah mencetak dari nilai huruf ini. Di mana nilai hurufnya adalah A gitu. Itu salah satu maksudnya itu contoh dari cara mencetak isi dari variabel. Tuh, ada yang ditanyakan nggak? Paham ya? Kita sampai tugas nih. Tugasnya apa sih? Tugasnya yang ini ada satu tugas ya, tapi outputnya ada 4. Buat program dengan memasukkan input dari suatu keyboard. Apa saja sih yang mau diinputkan? Yang pertama adalah nama. Nama dengan tipe data string. Kemudian name juga dengan tipe data string. Usia dengan tipe data integer dan rata-rata nilai dengan tipe data double. Setelah kalian bikin programnya menginputkan dari keyboard dari data-data keempat itu, kemudian kalian tampilkan datanya yang sudah diinputkan gitu ya. Jadi nanti outputnya adalah nama, misalkan Harsha, nama Harsha, NIM, 1, 2, 3, 4 ya. Contoh aja ya ini ya. Usia, usia 17 tahun, rata-rata nilai misalkan 90. Nah, gitu. Itu salah satu contohnya.